Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Biandra dengan NIM 18042187 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ekonomi publik. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai negara menurut para ahli. Menurut Roger Hasseltau, negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Selanjutnya, menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Selanjutnya mengenai pemerintah. Pemerintah ini terdapat dua artian. Yang pertama artian secara luas, yang kedua artian secara sempit. Yang dimana artian secara luas yaitu suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan arti pemerintah secara sempit yaitu suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Selanjutnya mengenai ekonomi publik. Ekonomi publik dahulu disebut dengan ilmu keuangan negara. Merupakan satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian dan dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai 3. Yang dimana terdapat yang pertama itu mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat, yang kedua penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, penguasaan negara atas bumi, udara, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia ini yaitu pada pasal 33 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak rakyat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua ada pasal 28 Undang-Undang 1945 yang membahas tentang hak untuk berserikat ekonomi. Selanjutnya pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 hak atas kependidikan. Dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak atas jaminan sosial. Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengarah pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Terdiri dari bidang usaha yang perlu dilindungi, bidang usaha yang perlu dibantu, bidang usaha yang perlu didorong, dan bidang usaha yang perlu dilarang. Yang kedua ada pengatur ekonomi nasional yang terdiri dari bidang usaha yang dapat dilakukan asing, bidang usaha yang dapat dilakukan UMKM dan koperasi. Yang ketiga bidang usaha yang dapat dilakukan asing BUMN. Yang keempat, bidang usaha yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal, BUMN, koperasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pengawas penggunaan sumber daya ekonomi nasional supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif. Terdiri dari badan usaha yang harus dikurangi dan badan usaha yang harus di-stop. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.